Awalnya setelah lulus SMP, orang tua minta saya itu untuk masuk ke sekolah favorit. Tapi berhubung dengan nilai yang kecil saat lulus sekolah, akhirnya orang tua memutuskan untuk saya tinggal untuk dipesantrenkan. Nah, pada saat saya kumpulin di kamar, dari angkatan saya itu sampai angkatan yang ada di bawah kelas 1 SMP, itu dikumpulin di satu kamar. Bayangin posisi itu jam 1 malam, tiba-tiba ada suara konteng. Pas dilihat, kita semua ngeliat, oh ternyata ada si Delman yang pertama tadi saya cerita, Bang. Hah? Si Delman, si Pak Kusirang itu lewat lagi. Dan kita semua diwajibkan sama ketua kamar itu disuruh stop. Apa yang kalian lakukan, diem dulu, jangan bergerak sama sekali. Karena kita tuh nggak boleh melihat Delman tersebut. Oke. Karena dia itu sedang mencari santri-santri yang nakal atau santri-santri yang berbuat kejahatan di pesantren. Sekitaran jam 2 malam pada saat saya masih berada di pesantren tersebut, di gedung sekolah, Bang, itu ada santri sama santriwan lagi berhubungan badan, Bang. Buset. Iya, jam 2 malam. Bayangin aja jam 2 malam berhubungan badan. Posisi mereka berdua ketahuan itu nggak pakai baju apa-apa, jadi mereka berdua nggak bisa gerak sama sekali posisi itu, Bang. Yang nemuin siapa? Yang nemuin waktu itu katanya penjaga apa ya, tukang bersih-bersih kelas. Dalam posisi ya telanjang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan pasukan Lentar Malam pasti udah dengar berita yang baru-baru ini terjadi ya, tentang tragedi pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang ambruk dan memakan puluhan korban atau para santri dan santriwatinya, yang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan belum diumumkan. Nah, kebetulan cerita kali ini juga gue kedatangan narasumber yang pernah belajar dan tinggal di pesantren yang dulunya itu pernah ada kejadian besar juga nih di pesantren tersebut hingga memakan korban jiwa. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas, dan kebetulan di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Rafli. Kita sapa aja. Mas Rafli, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah. Oke, Mas Rafli ini dulu pernah masuk pesantren nih, dan ternyata pesantren ini punya sejarah yang cukup gelap, guys, dan berkaitan dengan tragedi G30 SPKI, dan katanya banyak santri-santri yang jadi korban pada saat itu. Iya, Bang, saya tahu ceritanya dari ustadz dan guru-guru saya, bahkan dari senior-senior yang mungkin udah lama duluan dari saya di pesantren tersebut. Setelah saya mengalami kejadian-kejadian seperti itu sih. Bahkan ya dari yang saya lihat, lebih seremnya itu ya karena benar-benar apa yang saya lihat itu dengan apa yang terjadi pada zaman-zaman G30 SPKI itu, korban-korban tersebut. Oh, sosok-sosoknya Sosok-sosoknya. ini ya. Oke. Dan fun fact-nya nih, katanya di sana juga ada satu musola yang dikasih nama 2 santri yang sudah meninggal. Betul, Bang. Iya. Gue pernah ngeliat 2 santri ini ada di musola tersebut. Ya pas saya lihat itu ya saya penasaran, dengan rasa penasaran saya ternyata ya 2 santri tersebut yang meninggal di situ, dan nama musola tersebut pun diberi nama 2 orang yang meninggal tersebut. Nanti dah gue ceritain. Oke, mantap nih. Penasaran nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Mas Rafli, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini nih. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Rafli mengenai pesantrennya nih, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Mas Rafli, ini lu ngerokok juga gak? Ngerokok ya? Iya. Ini kebetulan ada rokok. Kretek doyan? Doyan? Kreteknya ini berasa nih, berasa mangga nih.
Coba dihirup dulu deh. Makasih. Rasa mangganya tuh berasa. Silakan ya Bang. Iya, biar santai, Pi. Oke, Mas Rafli, ini kejadian tahun berapa dan awalnya gimana nih lo bisa masuk sana? Awalnya setelah lulus SMP, orang tua minta saya itu untuk masuk ke sekolah favorit. Tapi berhubung dengan nilai yang kecil saat lulus sekolah, akhirnya orang tua memutuskan untuk saya tinggal untuk dipesantrenkan. Saya masuk pesantren itu tahun 2017, diajak sama orang tua saya, pendaftaran segala macam. Saya belum tahu latar belakang pesantren itu tersebut seperti apa. Kira masuklah saya di pesantren itu di 2017, di pertengahan bulan. Awal mula saya masuk pesantren, saya tidak mengalami kejadian apa-apa. Awal mula saya masuk pesantren, justru saya merasa kagetnya dengan kegiatan-kegiatan di pesantren tersebut. Karena pada saat saya masih di SMP, di rumah kegiatannya ya normal. Kita nggak dikejar-kejar dengan waktu, nggak dikejar-kejar dengan ya disiplin segala macam. Mulailah masuk di pesantren, saya benar-benar ketar-ketir dengan ya dari cara pakaian saja kita harus dikasih waktu sekitar 15-30 detik untuk persiapan, misalkan dari baju sekolah untuk mengganti pakaian ke arah masjid, ke masjid pakai baju muslim itu diwaktuin 15 detik atau 30 detik. Oh, ada waktunya ada lah waktunya. Ya. Belajar disiplin tuh. Kaget tuh. Kaget. Nah, saya pikir ya oke lah, wajar dengan kejadian seperti itu karena pesantren, ibaratnya kita dididik untuk menjadi lebih disiplin dan lebih baik. Betul. Jadi ya udah, saya terima dengan konsekuensi seperti itu. Dan awal mulanya ya saya benar-benar tanya ke teman-teman saya dengan perasaan yang sangat ya, wah kayaknya gue gak bisa nih bertahan sampai lama di sini nih. Udah sampai berpikir ya cerita ke orang tua, bahkan orang tua bukannya malah support saya pikir mensupport saya, ternyata nggak sama sekali support. Ibaratnya lu di dunia luar kok lu keras, kenapa lu di pesantren malah kayak lebay. Jadi ya udahlah, orang tua udah nggak setuju dengan apa yang saya minta, ya udah tetap melanjutkan di pesantren aja deh. Dengan cerita saya yang seperti kayak telat 15 detik atau 30 detik dari hitungan si kakak kelas tersebut untuk mengganti pakaian, itu kita bisa kena push up gituin lah seperti itu. Oke, masuk ke awal mula saya mengalami kejadian hal-hal horor seperti itu. Setelah 3 hari, 1 hari kita dikasih kenyamanan seperti biasanya lah. Mau ngikutin peraturan-peraturan di rumah kayak gimana masih dibebaskan. Setelah masuk ke 2 hari, 3 hari, kita masuk di ketiga hari, dimana santri itu sudah tidak boleh namanya berbahasa Indonesia sama sekali. Kita diketahuan sama kakak kelas atau ustadz pun dalam berbahasa Indonesia itu kita ada hukumannya masing-masing. Misalkan di hari ini kita berbahasa Arab, tapi kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita kena botak. Langsung. Kayak misalkan pengucapan seperti apa, kayak segala macamnya itu kita nggak boleh benar-benar ketahuan sama sekali di kuping kakak senior atau di kuping ustadz sama sekali. Di hari itu pun kayak hawa pesantren tuh udah mulai merasa tegang lah. Pada malam hari dikumpulkan anak-anak di salah satu ke kamar atau di salah satu ruangan untuk kayak evaluasi angkatan-angkatan baru. Oke, di situ udah selesai evaluasi, akhirnya seluruh santri diwajibkan untuk tidur, disuruh untuk tidur karena jam 2 itu kita harus diwajibkan untuk menuju masjid. Tidur jam berapa, Pi, di sana? Tidur dari jam 10 sampai jam 12. Jam 12 itu biasanya kita dibangunkan lagi untuk ya karena misalkan kayak contoh, kayak ketahuan minum berdiri itu ditegur. Jadi saat ditegurnya itu bukan cuma 1 orang, Bang. Ditegurnya itu 1 angkatan dikumpulin dalam 1 kamar. Paham. Jadi udahlah, di situ udah mulai merasa aneh. Akhirnya tidurlah kita semua. Pada tidur, saya sekitaran jam 12, jam 11, jam 12 malam ngerasa mules lah. Saya masuklah ke kamar mandi, turun ke bawah ke kamar mandi. Saat saya berada di kamar mandi, saya ngedengar
ada suara orang, kok ada suara orang mandi di samping saya, di samping kamar mandi saya. Saya tanya dong, ente ngapain mandi jam segini? Terus akhirnya suara mandi tersebut masih terus ada. Terus saya tanya lagi, ente dari gedung apa? Dan ente dari kelas berapa? Terus akhirnya suara air tersebut, suara mandinya itu hilang begitu aja. Saya tungguin sekitar 1 atau 2 menit, kok nggak ada suara. Kalau misalkan orang itu keluar, pintu pun akan berasa ya bang. Pasti ada bunyinya. Tapi ini nggak ada sama sekali. Akhirnya saya coba lihat, ngelirik ke samping kamar mandi tersebut. Ternyata yang seharusnya itu gayung, tapi gayungnya itu berubah menjadi kepala. Kepala buntung yang bener-bener kayak nganyut di atas bak air. Ngelihat jelas tuh. Ngelihat jelas, saya bener-bener kok. Wah, saya dengan rasa ketakutan, saya langsung membersihkan apa yang saya udah lakukan. Saya keluar, teriak, nggak ada sama sekali orang yang ngedengar suara saya. Mungkin karena lagi pada tidur atau kakak kelas juga lagi pada kumpul ya kan. Akhirnya udahlah, saya keluar dari kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, saya melihat di depan gedung asrama saya itu ada lapangan. Di tengah lapangannya itu ada balai. Saya melihat ke arah balai, kok ada bayangan hitam gede. Saya pikir itu kakak kelas. Setelah saya mendekat setengah ke arah lapangan, kok bayangan itu semakin membesar, besar. Ternyata pas saya perhatikan nggak nyampe 30 detikan, kok berubah menjadi gondorwo. Oke, akhirnya saya ya dengan rasa ketakutan, saya naik ke atas dengan suara mungkin saya teriak-teriak di gedung asrama tersebut sampai masuk ke kamar. Akhirnya teman saya nanya, ente kenapa Pli? Akhirnya saya tanya, ya nggak kenapa-napa, aman, tenang aja, nggak kenapa-napa kok. Maksudnya saya berpikir ya biar teman-teman saya juga di situ nggak ngerasa takut. Dan juga mungkin berpikiran saya ya biar mereka ngerasain sendirilah apa yang ada di pesantren tersebut seperti apa. Oke, singkat cerita, karena namanya anak baru, setiap ada perkumpulan di semester baru, di awal baru, kita tuh dikumpulkan untuk menuju aula. Aula itu seluruh santri dan santriwati itu diwajibkan untuk kumpul di aula tersebut setelah sholat isya sekitar jam 8. Pada saat itu saya izin ke kakak kelas, saya izin ke ustadz untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut di aula tersebut karena saya ngerasa kaget badan saya bang. Gara-gara yang kejadian kemarin? Bukan karena badan saya kejadian kemarin sih, karena kebiasaan di pesantren itu yang nggak membuat badan saya tuh jadi kayak badan saya tuh jadi lebih tegang, jadi sakit. Karena disiplinnya itu segala macam. Akhirnya saya izin untuk tidak ikut kegiatan acara tersebut. Dan kakak kelas dan ustadz tersebut menyarankan saya untuk istirahat di UKS atau bagian kesehatan kalau disebut di sana, Bakes. Saya memilih untuk tidur di kamar aja karena pada saat itu di Bakes itu atau di UKS itu tutup posisinya, dikunci kamarnya. Saya masuklah ke kamar. Saat saya masuk ke kamar, saya tidur sekitaran jam 11 atau jam 12 malam lah. Saya kebangun, saya ngerasa kok di belakang kamar saya itu ada suara pasar hidup bang. Pasar hidup seperti kayak ada orang transaksi, ada orang yang lagi balapan motor, ada suara tong setan, suara kereta segala macam. Akhirnya saya mendengar suara itu, terus saya berpikir bukannya di belakang itu lapangan kosong ya? Di belakang gedung asrama itu sebenarnya lapangan kosong. Pas saya pikir-pikir lagi, kok ada suara sebanyak ini dari mana suaranya? Akhirnya dengan rasa saya ketakutan jujur karena saya nggak pernah ngerasain hal-hal seperti itu. Saya keluar kamar untuk mencari kakak kelas atau pertolongan lah, bertanya seperti itu. Akhirnya nggak ada sama sekali orang yang ada di gedung itu dan di sekitaran gedung asrama tersebut. Pas saya di tengah-tengah gedung di balkon, saya melihat ada sosok dua delman, di belakangnya itu ada Pak Kusir. Pak Kusir itu nggak ada kepalanya sama sekali. Dan di belakang Pak Kusir tersebut ada sosok besar membawa parang, kayak parang gitu ya bang. Itu keliling, ternyata dia itu saya pikir si sosok ini cuma ada di area gedung asrama saya. Ternyata saat saya perhatikan lebih jelas, dan ternyata itu si sosok ini benar-benar kelilingin seluruh
area pesantren bang. Pas saya benar-benar dengan kejadian seperti itu, akhirnya saya, wah ini kejadian apa lagi nih? Ini yang kejadian kedua kali, kok kayak gini? Hati saya semakin merasa nggak enak lah, semakin merasa takut karena saya benar-benar dari di rumah pun saya nggak pernah ngerasa kejadian seperti itu. Saat saya melihat kejadian seperti itu, akhirnya ya saya masuklah ke dalam kamar. Ya berusaha buat untuk menutup mata saya supaya nggak melihat sosok itu, dan walaupun di belakang gedung kamar saya masih terus ada suara seperti itu. Dan saya ngintip ke bagian belakang kamar saya itu, belakang gedung asrama saya itu, ya benar-benar kosong, nggak ada apa-apa, tapi suaranya terus ada. Akhirnya saya paksa merem, ya udah. Akhirnya saya tidur dengan pulas, ya nggak mendengar lagi dan melihat lagi hal kejadian seperti itu. Di kemudian hari, para santri itu, angkatan saya itu udah dipilih yang namanya menjadi bulis bang. Bulis ini bisa disebut santri yang menjaga gedung-gedung asrama saat santri-santri yang lainnya itu sedang ada kegiatan. Saat itu angkatan saya sudah dipilih menjadi bulis, dan saya dipilih menjadi bulis pertama 2 hari menjadi bulis malam. Saat saya menjadi bulis malam di hari pertama, saya nggak ada kejadian apa-apa. Di hari kedua, saat saya diajak sama kakak kelas 6 atau disebut kelas 12. Saat itu saya diajak sama kakak kelas. Wah, hawa saya udah merasa nggak enak banget nih bang, gemeter semuanya. Udah bener-bener takut bersama teman saya berdua. Akhirnya kita diajak keliling pesantren. Saat saya keliling pesantren, pas saya udah mendekati daerah asrama perempuan dan asrama laki-laki, di situ hawanya bener-bener panas bang, bener-bener kayak saya ngerasanya kok bener-bener gak enak banget ya. Akhirnya saya sama teman saya mendengar di dalam tong sampah ada suara kayak gresek-gresek gitu bang, dan tong sampah tersebut gerak-gerak. Pikiran saya dan teman saya itu ya itu tuh tikus. Pas saya lihat, ternyata pas saya buka sama teman saya, ternyata kepala yang lagi ngejilatin softtek perempuan yang masih ada darahnya. Akhirnya ya dengan rasa ketakutan saya sama teman saya tinggalin lah kakak kelas saya. Akhirnya saya balik ke gedung untuk menjaga bulis lagi, dan kakak kelas bertanya sama saya berdua sama teman saya, ente kenapa kabur, ente kenapa? Akhirnya saya nggak menjawab, nggak menceritakan apa-apa, karena ya pasti dibilang tahu, kemungkinan tahu besar kali kakak kelas tersebut karena kenapa saya sama teman saya tuh lari. Jadi saya memutuskan untuk ya stay aja deh. Gue kayak misalkan saat jam 3 malam. Itu kejadian tuh yang saya lihat itu jam 1 atau jam 2 malam saya di gedung asrama perbatasan asrama laki-laki dan perempuan bang. Dan saat jam 4 malam, saya sekitaran santri-santri itu udah pada berangkat ke masjid. Saya sama teman saya tuh udah disuruh untuk istirahat dulu di kamar dan sholat di kamar, diperbolehkan untuk sholat di kamar. Jadi setelah itu ya udah nggak ada kejadian lagi ya. Kejadian malam itu ya saya benar-benar kejadian kok kepala buntung lagi. Sampai saya bertanya-tanya ada apa nih. Akhirnya udahlah, kejadian seperti itu udah. Nah, kemudian hari namanya di pesantren itu ada namanya kegiatan muhadoroh bang. Itu kejadiannya itu di malam Jumat. Di kejadian malam Jumat. Nah, di kejadian malam Jumat itu saya sama teman saya sudah nyiapin yang namanya baju untuk pakaian untuk muhadoroh bang. Karena pakaian muhadoroh itu beda sama pakaian sekolah. Kita tuh setiap angkatan tuh punya ciri khas masing-masing lah. Muhadoroh ngapain nih? Muhadoroh itu bisa disebut apa ya? Pidato. Belajar pidato. Maaf ya nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu gua. Belajar pidato. Akhirnya ya karena kita udah ketakutan dengan sebelumnya kejadian muhadoroh itu seperti apa. Kejadian muhadoroh tuh gini bang. Setelah kita sholat isya, kita dikasih waktu dari masjid sampai ke gedung asrama. Itu dikasih waktu 1 menit, harus kita sudah kembali ke kelas yang dimana kelas itu untuk dipergunakan muhadoroh bang, ke kelasnya masing-masing.
kita sangat ketakutan dong karena kecapean segala macam, dikejar-kejar waktu. Kita juga nggak sempat ganti baju di 1 menit. Bayangin aja dari masjid sampai ke gedung asrama dan ganti baju balik lagi ke kelas 1 menit, mana cukup kita bang. Emang jaraknya jauh? Kalau dihitung dari luas pesantren sih, dari yang saya tahu 13 hektar bang. Pesantrennya. Kayak Dufan. Saya jauh, lumayan dibilang 2 kilo ada kali bang. Jalan dari masjid sampai gedung asrama 2 kilo ada. Itu bayanginnya 1 menit. Jadi ujung-ujungnya karena kita anak baru, jadi ya semuanya harus dihukum lagi. Jadinya ya udah siap hukuman aja. Jadi saya pikir ya saya takut lah dihukum kayak gitu, karena saya nggak pernah yang namanya itu seperti kayak gitu lah bang. Akhirnya kita bertiga memutuskan, kayak teman saya si Umar sama si Henry, kayak kita memutuskan untuk sebelum berangkat sholat isya ke masjid itu kita naruh baju di kamar mandi. Iya. Supaya pas lagi mereka pada sholat, kita bisa ganti baju duluan nih. Nah setelah sholat selesai, kita bertiga izin satu persatu untuk ke kamar mandi alasannya. Padahal kita balik nih ke gedung, kita sekitaran jam 8 lah itu udah memulai muhadoroh. Sebelum mereka pada keluar dari masjid, kita udah sampai duluan nih ibaratnya. Pikiran kita begitu. Ternyata pas kita sudah ganti-gantian di kamar mandi, setelah itu kita mau menuju ke kelas masing-masing yang ditentukan untuk muhadoroh kan. Pas dalam perjalanan, ternyata di samping kamar mandi itu kan kelas langsung bang ya. Pas kelas itu, di kelas pertama, saya melihat kok ada kepala yang benar-benar kayak kepala orang. Pas saya lihat sama teman-teman saya kira saya doang yang bertiga itu, ternyata ngeliat semua bang. Pas lama-lama diperhatikan kok jadinya kepalanya ngambang. Karena posisinya kayak misalkan siswa atau santri yang sedang belajar di bangku, pasti yang kelihatan di kaca itu kepala doang kan bang ya. Nah pas di situ tuh kepalanya ngambang. Dan posisi di samping kelas tersebut itu yang saya ngeliat kepala ngambang itu banyak kakak kelas yang lagi ngerapin bangku. Jadi di kelas tersebut ituan ada kepala yang ngambang ngeliatin kita bertiga sambil nengok pelan-pelan. Nah saya benar-benar kaget. Ditambah perawakannya beda-beda lagi nih. Dari yang pertama saya lihat beda, dari yang kedua saya lihat beda, dari yang ketiga saya lihat beda. Akhirnya ya kita berdua dari situ kejadiannya kita lari lah menuju ke kelas masing-masing. Sampai di kelas masing-masing karena kita cuma beda samping-sampingan doang kelasnya, kita bertiga ngumpul dulu di satu kelas. Saya nanya, ente ngeliat gak? Aneh ngeliat sih. Aneh kira aneh doang kata saya. Terus kata teman saya yang satu lagi, iya aneh juga ngeliat. Nah serem banget lagi anjir, kata dia gitu. Terus dengan ceritanya dia, akhirnya dia cerita seperti ini. Aneh udah berapa kali ketemu sama kayak ginian. Misal, Aneh lagi ada di kantin. Terus pas Aneh lagi ada di kantin sekitaran jam 8, santri-santri belum pada keluar nih. Aneh lagi beli piscok. Pas habis beli piscok duduk di balik, dia ngeliat ada mobil, itu mobil ustadz bang. Mobil ustadz, kok di dalam mobil itu ada kepala. Jadi mobilnya tuh kalau nggak salah katanya itu Avanza. Di tengah-tengahnya itu ada kepala. Dia ngeliat ke dalam begini, kepalanya bener-bener kayak nemplok di kaca bang kata dia. Akhirnya udahlah, dia cerita seperti itu dengan cerita teman saya satu lagi, si Henry. Dia bilang kalau di kelas pas siang hari sekitar jam 10 atau jam 11 siang, dia itu sering ngelihat di samping kelasnya itu kan ada kali ya bang. Samping kelas itu ada kali, dia tuh kayak ngelihat posisi sebelah kiri itu langsung kali, tapi posisi itu dimana si kepalanya itu selalu muncul di jam 10 atau jam 11 siang di kelas itu saat dia lagi belajar di kelas. Dia tanya sama teman-teman lainnya, nggak ada yang lihat, dia doang yang diunjukin sama kepala tersebut. Rata-rata kepala-kepalanya itu laki-laki. Nggak ada satupun yang kayak dari semua yang kayak saya tanyain itu nggak ada yang melihat sosoknya itu perempuan. Oke. Udah setelah kejadian seperti itu ya, wah saya sebenarnya kayak semakin takut. Pertama takutnya karena dengan kejadian horor-horor seperti itu, dan juga takutnya itu karena tekanan-tekanan yang ada di dalam pesantren tersebut.
Saya mencoba untuk menguatkan diri lagi, walaupun ya saya di situ posisinya ya sakit-sakitan terus karena nggak kuat dengan apa ya, dengan disiplinnya mereka lah, disiplinnya pesantren tersebut. Akhirnya ya udahlah, saya berusaha untuk kuatin diri. Dengan itu saya telepon sama orang tua, saya cerita saya ngalamin kejadian seperti ini, tapi orang tua kayak bilang ya di semua tempat kayaknya ada dah dek. Jadi ya saya untuk mencoba ya udahlah, menjadikan hal itu seperti hal biasa aja. Akhirnya ya udah saya terima, oke lah. Saya terima dengan lapang dada, walaupun kesel banget. Kenapa orang tua gue kayak nggak disupport gue gitu loh. Udahlah, di kejadian seperti itu ya udah. Akhirnya ada di satu momen lagi nih bang, gue balik niatnya pengen pulang bareng sama temen gue bang. Niatnya karena badan gue tuh bener-bener sakit banget. Karena gue tuh punya penyakit yang namanya penyakit liver bang. Dari kecil gue sama dokter itu dirawat sama dokter itu dari dari umur 5 tahun gue punya penyakit liver. Bahkan sampai dokter bilang kalau misalkan gue sampai umur 30 tahun hidup gue nggak dijaga, pola makan gue nggak sehat, hidup gue nggak sehat, umur 30 gue meninggal. Udah divonis sama beberapa dokter gue seperti itu. Tapi semoga sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih bang. Nah, saat itu gue sama temen gue untuk bilang kayak, Mar, gue pengen minta tolong orang tua lu nih, izinin gue ke Ustadz buat gue pulang. Lu kan mau pulang nih, gue ikut dong. Kata dia, ntar dah coba aneh bilang sama orang tua aneh. Akhirnya teman saya ini bilang bang ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya bilang, udah kamu istirahat dulu sama saya di Wisma. Pada saat itu saya akhirnya ikut sama teman saya itu ke Wisma bang. Sekitaran jam santri-santri udah pada tidur tuh, jam 11. Jam 11 malam akhirnya saya datang tidur di Wisma, di mana posisi Wisma itu ada di lapangan besar yang berada di kamar belakang gedung asrama saya bang, di pojok tersebut. Akhirnya ya saya coba untuk tidur di situ. Teman saya tiba-tiba bilang begini, Pli, ente mau ngerokok nggak? Mau lah, kalau ada mah. Dengan kebandelan yang ada di pesantren kan karena nggak bisa ngerokok ya bang ya. Dia nggak bisa ngerokok, nggak bisa pegang HP. Akhirnya teman saya bilang, ente mau ngerokok nggak? Kalau ada mah boleh Rul, kata saya gitu. Terus kata teman saya, ada nih rokok bokap. Akhirnya diambil rokok bokap, kita berdua ngerokok lah di pagar Wisma tersebut. Kita menghadap ke arah lapangan tersebut, lapangan besar itu, dan juga musola. Pada saat saya berada di ngerokok di situ sekitaran jam 1 malam lah. Karena tunggu orang tuanya si teman saya ini tidur dulu bang. Saya ngerokok, pas saya ngerokok berdua, teman saya tiba-tiba kayak ngomong begini ke saya, Pli, ente ngeliat gak? Ngeliat apaan dulu? Coba ente lihat ke sana dah. Pas saya lihat ke sana, kok ada sosok dua orang. Kalau nggak salah itu masih muda lah. Terus di tengah-tengahnya itu ada ibu-ibu. Pas saya lihat itu posisinya itu musola menghadap gini, tapi posisinya itu si sosoknya ini ada di samping musola tersebut. Dan posisinya itu kayak samar, nggak bisa, ibaratnya kayak kita nggak bisa nyampe lah ke dia. Akhirnya dengan rasa kayak kita ketakutan karena udah sering berapa kali ditunjukin sama hal-hal kayak gitu, ditunjukin lagi, ya udahlah, kita akhirnya masuk ke Wisma lagi, ke kamar Wisma, dan kita berdua tukar cerita kayak, emang ente pernah ngeliat apaan aja sih Rul? Maksudnya kok kenapa ente ngeliat kayak gitu takut? Emang belum pernah ketemu? Udah ya, aneh udah berapa kali ketemu apaan aja tuh? Emang ente ketemu apa aja Pli? Pas saya cerita ketemu kepala buntung di kamar mandi, ketemu kepala buntung gitu, dia bilang sama persis setiap ente katakan. Di kamar mandi waktu itu mau nyuci. Pas aneh mau nyuci, di kamar mandi itu kan posisinya nggak full ya bang pintunya. Di bawahnya itu masih ada sedikit sisa ya. Pas dia lagi nyuci, tiba-tiba di bawah pintu kamar mandi kayak kepala ngeluarin sedikit, terus masuk lagi. Kata dia, ditarik lagi kepalanya. Kata saya,
Oh, serem amat anjir. Saya cerita ke teman saya, berarti di sini bener-bener kepala semua ya, Rul? Emang kenapa? Aneh cerita ke orang ini kepala buntung. Aneh cerita ke ini dia juga ngeliat kepala buntung. Aneh cerita ke orang ini sama juga kepala buntung. Nah, di situ saya untuk berusaha buat terima keadaan aja lah. Emang di sini ya isinya ya begituan semua. Jadi ya berusaha buat nggak takut. Akhirnya ya saya berusaha untuk nggak takut dengan hal-hal yang udah-udah. Di situ saya pulang ikut orang tuanya Rul. Setelah pulang berapa hari saya balik lagi ke pesantren. Di situ langsunglah dikumpulin angkatan, kita dikumpulin di salah satu kamar, Bang. Sekitaran jam 1 atau jam 2 malam. Pada saat santri-santri udah mulai pada bersiapan untuk menuju masjid. Tapi kita masih dikumpulin di kamar. Nah, pada saat saya kumpulin di kamar, kita semua dari angkatan saya itu sampai angkatan yang ada di bawah kelas 1 SMP itu dikumpulin di satu kamar. Bayangin, satu kamar itu 30, berarti dalam satu gedung asrama itu ada 9 kamar. 20 berarti 180 orang dikumpulin satu kamar yang mana dempet-dempetan, Bang. Pada saat itu ya kita apa namanya ya? Bisa dibilang lagi pada dihukum. Nah, posisi itu jam 1 malam tiba-tiba ada suara klonteng. Pas dilihat, kita semua ngeliat, oh ternyata ada si Delman yang pertama tadi saya cerita, Bang. Hah? Si Delman, si Pak Kusirang itu lewat lagi. Dan kita semua diwajibkan sama ketua kamar itu disuruh stop. Apa yang kalian lakukan, diem dulu, jangan bergerak sama sekali. Karena dia nggak bisa, karena kita tuh nggak boleh melihat atau melihat benar-benar natap si delman tersebut. Oke. Mau kalau misalkan kayak kita melihat ya paling kita nunduk, kalau dilewat kita benar-benar nunduk kayak tenang nih, nggak boleh benar-benar ada bersuara, kita nggak boleh menatap dia karena dia itu sedang mencari santri-santri yang nakal atau santri-santri yang berbuat kejahatan di pesantren. Itu kata kakak kelas. Itu kata kakak kelas. Dan ya saya maksudnya ya dengan kejadian seperti itu saya nggak mungkin dengan percaya apa yang kakak kelas saya sampaikan dong. Maksudnya saya juga pasti riset-riset ke orang lain juga seperti itu sih. Ini 180 santri melihat benar-benar langsung. Ya kejadian seperti itu bukan cuma saat di waktu itu doang sih, Bang. Iya. Tapi pada saat itu maksudnya semuanya. Iya. Bukan dengan kita ngeliat ya, kita dengan suara seperti itu aja semua santri udah peka bahwa dia itu sedang keliling pesantren. Jadi suaranya emang khas suaranya. Emang khas. Okay. Jadi juga apa ya? Kita juga baru tahu nggak boleh nengok muka dia, nggak boleh yang namanya bersuara saat dia lewat. Itu juga karena ketua kamar atau ketua gedung yang ada di situ kumpul juga, ya ketahuannya juga seperti itu. Kita tahunya juga seperti itu. Jadi nggak boleh ada suara sih. Paham. Dia kita boleh beraktivitas lagi atau mulai kumpul lagi keadaan yang ada di kamar tersebut setelah si delman tersebut sudah mulai menjauh dari lingkungan gedung asrama kita. Misalkan gedung asrama kita tuh ada di sini, dia tuh boleh ke arah masjid. Kalau delman itu udah menuju ke arah masjid, kita udah boleh mulai lagi bicara, boleh mulai bergerak lagi. Jadi kita benar-benar kayak patung, diam dulu. Benar-benar diam dulu serentak semuanya. Karena dia benar-benar mencari santri-santri yang katanya itu nakal, Bang, yang benar-benar yang suka kejahatan. Karena di pesantren itu kan pasti ada aja kejahatannya kan, Bang. Jadi setelah kejadian itu ya saya benar-benar kayak ngerasa gue udah sakit badan gue seharusnya udah ngomong sama orang tua gue untuk kayak minta keluar dari pesantren nih. Dengan kondisi badan gue yang udah benar-benar kayak nggak kuat lagi lah di sini. Waktu itu pulang karena dirawat karena hepatitisnya itu, livernya itu kambuh. Kira udahlah, orang tua ngebalikin lagi saya ke pesantren, ya udah saya terima lagi, ngejalanin lagi di pesantren. Terus pada saat itu saya jam berapa itu setelah malam kejadian itu sekitar berapa hari saya mau buang air besar, Bang.
di kamar sekitaran jam 2 atau jam 3 malam. Saya udah mau siap-siap menuju masjid. Itu saat saya mau menuju masjid, saya buang air dulu di mana di gedung asrama saya itu. Yang pertama saya ngelihat kepala itu di WC sebelah kanan, Bang. Di WC sebelah kanan itu diperuntukkan untuk santri-santri angkatan saya. Di WC sebelah kiri diperuntukkan untuk anak-anak di bawah gedung saya, di bawah kamar saya itu, atau anak-anak SMP untuk di kamar mandi sebelah kiri. Maksudnya dengan kejadian seperti itu di kamar mandi kanan, saya takut dong, Bang, saya trauma. Saya pindahlah ke kamar mandi sebelah kiri. Di kamar mandi sebelah kiri, akhirnya sekitar jam 2 atau jam 3 malam, kondisi orang santri-santri udah mulai pada berangkat-berangkatan lah ke masjid. Akhirnya saya buang air dulu. Pas saya buang air, tiba-tiba saya kan nggak merhatikan lingkungan kanan kiri ya, Bang ya. Saya fokus aja lah karena takut diuber-uber sama kakak kelas. Jadi saya fokus buang air. Terus pas saya lagi nyendok air, saya kok merasa diliatin. Pas saya nengok ke kiri, di sekat yang ada di sekat kamar mandi itu, jadi kepalanya itu bener-bener dari sekatan itu ke plafon itu nyatu, Bang. Bikin posisi sekatan sama plafon itu nyatu, ngeliatin saya, Bang. Bener-bener, wah, apalagi nih, gila, serem banget anjir. Bener-bener yang saya lihat terakhir itu, yang bener-bener saya lihat itu serem banget, Bang. Jadi dia itu bener-bener kayak mukanya hancur, kepalanya saya kayak sini kelihatan otak segala macam. Ya udah, akhirnya saya bersihin buang air saya lanjut lari yang kencang. Ya udah, saya cerita sama teman saya, ente kenapa lagi sih, Pli? Kagak, nggak apa-apa. Ente kenapa? Muka ente pucat banget. Iya, gue ngeliat. Iya, nih ngeliat lagi nih. Ngeliat apa lagi tuh? Kepala di mana? Perasaan ini tadi nyari ente di WC kagak ketemu-temu. Ente di mana tadi? Aneh di WC di kamar mandi sebelah kiri. Kata dia, wah, itu lebih serem lagi, Pli. Aneh udah pernah ngerasain di situ. Bukannya kepala yang ibaratnya kayak waktu itu aneh lihat kayak gitu. Ini ibarat di sini kamar mandi yang ente tempatin itu udah bener-bener kayak sesepuh yang kepalanya buntung itu ya udah bener-bener kayak udah tua, kayak orang yang bener-bener takut banget sih, Bang, itu, Bang. Jadi waktu itu sempet kepikiran ya, Bang ya, dengan apa yang saya lihat saat saya berada di pesantren ya, dengan kejadian kepala buntung, kejadian delman. Akhirnya pada satu hari saya lagi ada di kelas nih, Bang, sama teman-teman saya untuk sepakat untuk menceritakan apa yang kejadian seperti yang kejadian di kamar-kamar atau di gedung-gedung asrama yang dialamin. Iya, waktu itu Ustadz tiba-tiba datang lah. Itu kalau nggak salah ketua wali kelas saya dah. Saya cerita seperti ini, Ustadz, Afwan, maaf saya potong. Aneh tadi malam ngelihat kepala ini loh, Tat. Terus akhirnya ya teman-teman saya dengan yang lain ya untuk menceritakan juga kejadian-kejadian dia seperti apa. Pas saya tanya seperti itu, teman-teman saya menceritakan juga seperti itu. Ustadznya menjelaskan bahwa kepala tersebut itu ada kaitannya sama G30 SPKI yang tadi di awal, Bang. Jadi kepalanya itu ya ibaratnya santri-santri yang dimana santri-santri lagi belajar, tiba-tiba ada pasukan PKI yang datang ngebunuhin semua santri-santri yang ada di tempat itu, Bang. Oh gitu. Iya. Nurlis, seperti biasa coba cek, pernah gak ada santri yang dihabisi oleh pasukan PKI? Bahkan tempat saya itu pun bisa disebut ya santri, Bang. Ibaratnya santri itu tempat di mana santri-santri itu pada sama PKI. Oh. Dan juga ada satu yang saya tanyakan lagi ke Ustadz, maksudnya bukannya saya maksudnya percaya dengan Ustadz tersebut ya. Akhirnya di hari itu juga saya bertanya sama Ustadz lainnya. Saya bertanya, Ustadz, memangnya kejadian kepala buntung yang ada di pesantren ini karena kejadian PKI ya, Tat? Kata dia, ya benar. Semua santri-santri yang ada dulunya pada di sini semuanya pada di sama PKI. Mereka tuh pada perang lah. Dan yang kepalanya itu karena ya itu secara tragis banget lah. Sampai di kepalanya tuh terus saya nanya, Tat, tapi aneh bingung ya, Tat ya.
kenapa di setiap saya ngeliat kepala buntung itu tempat-tempatnya itu tempat-tempat yang ibaratnya tempat-tempat kotor. Terus kata dia ya memang pada zaman di pesantren tersebut itu santri-santri itu atau santriwati itu benar-benar nggak boleh yang namanya itu kotor segala macam. Jadi dia itu pada zaman itu nih bang, pesantren itu awal masuk pesantren itu orang tua murid harus tanda tangan bang. Jadi apapun yang dilakukan ustadz, apapun yang dilakukan sama senior untuk si santri tersebut itu harus siap. Misalkan santri itu kayak nakal, dipukul, kita harus siap. Orang tuanya itu harus siap. Santrinya itu bahwa ya santrinya itu nakal, anaknya nakal. Terus kayak misalkan kayak santrinya ngelakuin hal-hal kayak begini, dipukulin, diapain segala macam, terus santrinya ngadu. Akhirnya santrinya lapor ke bagian ustadz-ustadz juga yang ada di situ. Ya kan di awalnya udah ada tanda tangan bang, udah ada persetujuan dari orang tuanya. Jadi ya bisa dibilang ya sebrutal itu sih zaman dulu. Jadinya kayak kepala-kepala yang ada di situ tuh kenapa adanya di kamar mandi. Kayak ketika jadi dia tuh nggak suka sama lingkungan kotor dan juga orang-orang yang kotor bang. Kayak yang ada di kamar mandi yang saya lihat di kanan kiri, mungkin karena kotornya entah santri pada ngasal buang air kencing, kayak kepala yang saya lihat lagi ngejilatin softtek ada darahnya karena kan itu masih kotor bang. Jadi kepalanya benar-benar kayak demen banget sama tempat-tempat yang kotor. Dan juga kepala-kepala itu yang nggak cuma nunjukin ke 1-2 orang, jadinya ya semua santri ya benar-benar kayak merasakan, kayak melihat si sosok kepala tersebut bang. Jadinya ya kita lumayan untuk menceritakan ke ustadz juga ya nggak cuma 1-2 orang yang nggak bikin ustadz itu jadi untuk menjawab pertanyaan kita bang. Karena teman-teman saya juga pada bertanya. Oke, jadinya ya udahlah. Akhirnya saya nanya lagi perihal yang permasalahan delman bang. Delman tersebut pada saat itu saya nanya sama ustadz pada saat ada kajian di masjid. Saat ada pengajian di masjid saya tanya, bukan ditanya ya, kayak dia tuh ustadznya menceritakan sendiri bang. Kayak bahwa delman yang ada di sini tuh saat jam 11 sampai jam 2 malam itu dia tuh selalu keluar, dan dia itu ternyata sosok dulunya itu panglima perang bang, panglima perangnya PKI yang kepalanya buntung itu, yang jadi pakusirnya itu dibunuh sama para panglima-panglimanya pesantren tersebut bang. Ya jadinya dia itu sampai sekarang itu masih tetap ada. Jadi dia tuh ibaratnya karena dianya ngerasa sama Pak Kiai atau sama panglima-panglimanya, jadi dia tuh kayak mencari, setiap dia keluar itu mencari yang dimana namanya itu santri-santri yang nakal. Karena pernah ada kejadian sekitaran jam 2 malam pada saat saya masih berada di pesantren tersebut, di gedung sekolah bang, itu ada santri sama santriwan lagi berhubungan badan bang. Buset. Iya, jam 2 malam. Bayangin aja jam 2 malam berhubungan badan. Ketemuannya juga kan bingung kan. Ya karena mungkin mereka pikir jam 2 malam aman, jadinya mereka berhubungan badan di situ. Pada saat berhubungan badan, terus tiba-tiba si sosok delman ini jam 2 malam tuh keluar bang. Ya jadi posisi mereka berdua tuh kalau udah si delman itu melihat atau merasakan hal-hal negatif, itu si orang itu kayak ibaratnya kayak ketindihan gitu bang, kayak nggak bisa bergerak. Jadi posisi mereka berdua ketahuan itu nggak pakai baju apa-apa, jadi mereka berdua nggak bisa gerak sama sekali posisi itu bang. Itu santri yang ada di situ semua tahu cerita itu? Tahu semua. Di angkatan itu? Iya, bukan cuma di angkatan itu sih, di seluruh santri yang ada di pesantren itu tahu semua. Cerita tentang santri dan santriwati itu berhubungan? Iya. Sampai nggak bisa bergerak. Oke. Yang mana pada akhirnya pas kita selesai sholat zuhur atau asar gitu ya, setelah maksudnya setelah kegiatan sekolah kan kita selalu sholat tetap di masjid ya. Itu santri itu 2 santri dan santriwati itu di DO maksudnya dikasih pengumumannya itu di masjid bang. Oke. Bahwa santri ini sama santri ini dikeluarkan dari pesantren. Tapi
pada saat di gapin atau di ketahuannya, pada saat ketahuannya itu rame gak? Nggak rame. Nggak rame. Yang nemuin siapa? Yang nemuin waktu itu katanya penjaga tukang bersih kelas. Itu sekitaran jam 5 subuh atau jam 6 kan, kayak kita santri itu jam setengah 7 udah ada kegiatan ya bang ya. Jadi tukang bersihnya itu selalu ngebersihin ke kamar kelas-kelas ya. Ketahuannya di situ. Jadi karena mereka berdua itu benar-benar nggak bisa gerak sama sekali, dan mereka itu berdua dalam posisi ya telanjang. Akhirnya ya tukang bersihnya itu manggil ya ustadz yang dari situ kan untuk disembuhin dulu. Ya sebelum dia tuh dikeluarkan. Akhirnya setelah kejadian seperti itu, orang tua mereka dipanggil lah. Pastilah. Dikeluarin dari pesantren. Gila ya. Terus juga ada bang, posisi yang saya nanya tentang santri atau 2 orang yang lihat, yang abang tadi tanya yang di awal ya, yang mana musola tersebut atas nama 2 santri. Jadi pada zaman 2010 ke bawah katanya ya, saya dengar ceritanya itu, saya tahu dari ustadz, saya nanya, atau dari kakak kelas senior, saya nanya. Pas kita lagi ngumpul di kamar, kakak kelas keceplosan. Ente gimana pada zaman dulu ya? Itu di musola di belakang santri 2 orang, karena setelah itu ketahuannya itu si kakak kelas ini kayak tiba-tiba kayak kayak gitu lah bang. Salah ngomong. Nah di situ udah mulai curiga nih. Akhirnya saya nanya lah ke ustadz, ke segala macam, nyari tahu lah. Ustadz nggak ngejawab, segala macam nggak ngejawab. Akhirnya saya tahu dari beberapa orang yang maksudnya benar-benar udah lama lah di situ. Ternyata karena si santri ini nakal bang. Pada saat jam sholat dia itu madol bang. Nggak sholat itu ada di gedung belakang saya bang. Nggak ada di gedung belakang saya, ada di gedung belakang saya. Ternyata setiap sholat itu kakak kelas itu kan selalu muterin ke gedung asrama masing-masing ya bang ya. Bahkan masukin ke kelas-kelas, ke kamar-kamar, ke kelas-kelas untuk ngecek. Dan dia ketahuannya itu di belakang gedung saya bang. Dan dia tuh disiksa bang sama ketua kamar bang, sama kakak kelas. Itu bener-bener sampai meninggal 2 orang ini. Bahkan ya saat kejadian itu ya pesantren ya berusaha untuk nutupin ya bang ya. Beberapa hari, bahkan itu dibangunnya musola itu setelah kejadian 1 tahun. Dan Pak Kiai atau orang-orang yang ada di situnya tuh minta si orang yang ditaruh di sini aja bang, di musola itu. Namanya bukan apa? Di situ. Jadi harusnya itu dimakamkannya itu di situ juga. Akhirnya setahun kemudian dibangunlah musola, dan musolanya itu disebutnya itu ya nama musolanya dari nama mereka berdua, si santri yang itu bang, yang meninggal itu. Oke, pada akhirnya makamnya di mana? Makamnya di situ. Di situ juga. Iya, di musola itu. Dan yang saya lihat, karena yang saya lihat ada sosok ibu-ibu di tengah ya bang ya, itu dah banyak cerita lagi nih. Karena waktu itu teman saya yang bersama saya itu tiba-tiba kayak lagi ngobrol sama teman saya juga, kayak kakak kelas, tiba-tiba ngomong, ibu-ibu itu yang dulunya itu sedang berdagang ada di pasar itu bang. Jadi gedung yang ada di belakang gedung asrama saya itu dulunya itu pasar aktif bang. Pada saat mereka lagi berdagang segala macam, tiba-tiba PKI datang bang. Jadi semua pedagang, semua orang yang ada di situ tanpa terkecuali nggak ada yang semuanya. Jadi di situ tuh tempat dimana tragedinya itu ya disebutnya itu ya tempat yang benar-benar semua orang tuh pada di situ bang. Makanya tadi saya bilang kenapa daerah pesantren saya itu disebutnya santri itu karena posisi di sebelah belakangnya itu tempatnya para santri pada belajar, di depannya itu ada pasar yang mana ya semuanya itu sama di tangan PKI bang. Seperti itu sih. Oke. Dan juga ya dari banyak ceritanya ya seperti itu, kayak saya nggak mau lah mencari tahu
dengan latar belakangnya mereka itu dari 1-2 orang ustadz, karena saya tipikal orang yang nggak terlalu gampang percaya sama orang, Bang. Bagus. Jadi saya itu harus mencari riset lagi dari omongan mereka yang lain. Kayak ente tahu kejadian ini nggak? Bukannya bukannya aneh cerita dulu, maksudnya mereka tuh harus cerita dulu, sama nggak nih sama apa yang diceritain sama ini. Kata dia, oh iya sama nih, pernah diceritain sama ustadz kayak gini, kejadiannya seperti ini. Oh sama nih. Jadinya ya, oh berarti ya semua yang diceritain ke saya itu ya benar-benar adanya seperti itu sih. Iya. Oke. Ya setelah itu ya udahlah, kejadian kayak gitu ya jadi pelajaran buat saya benar-benar kayak jadinya nggak takut lagi sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya setelah itu ya saya dirawat sama orang tua tuh, disuruh pulang, Bang. 3 bulan saya sakit karena apa ya, tekanan pesantren yang saya harus dipersiapkan segala macam, dengan yang ibaratnya makanan-makanan yang nggak begitu apa ya, higienis, yang benar-benar nggak bersih, minuman yang benar-benar nggak bersih. Jadinya saya dehidrasi dan dicampur penyakit saya liver, dan saya harus dirawat 3 bulan di rumah sakit. Setelah kejadian 3 bulan dirawat rumah sakit, akhirnya ya saya bilang ke orang tua saya untuk kayak berhenti aja deh. Itu sekitaran 1,5 tahun saya berada di pesantren tersebut, Bang. Oh, jadi cuma 1,5 tahun Rafli di situ. Sampai namanya di angkatan saya itu awal masuk lulus dari SMP masuk ke SMA itu, di angkatan saya itu disebutnya namanya extension, Bang. Extension itu untuk santri-santri yang dimana harus mengejar pelajaran kelas 1, 2, kelas 3-nya SMP. Kita tuh diwajibkan untuk ngejar pelajarannya, harus ngejar kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Inggrisnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi untuk kelas 4-nya itu ya kita setara, ibaratnya saat saya kelas 4 itu atau disebut kelas 1 SMA, Bang. Saya setaranya dengan anak kelas 3 SMP, jadinya satu angkatannya. Seharusnya ya kalau di sekolah luar ya saya kelas 2 SMA. Oke. Keluarnya. Oke. Nurli, gimana? Udah cari tahu? Ada gak? Beneran gak? Udah, dan ada sih, Bang. Memang dulu itu para PKI itu mengincar para santri dan juga tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh agama pada saat itu. Dan memang dikuburkannya pun memang secara massal. Secara massal? Kalau di berita korbannya berapa? Nggak ada sih, nggak ada jelas korbannya berapa. Cuman itu tadi. Tapi memang ada sejarahnya? Ada sejarahnya. Wah, gila ya. Mas Rafli? Iya. Ente seru ya. Tapi ente gimana? Pernah komunikasi gak sama teman-teman ente di pesantren? Wah, itu pernah, karena kita semua hubungan itu sangat baik, Bang, karena setiap ada acara buka puasa, setiap bahkan kayak ada yang ulang tahun, kita tuh solid, Bang. Oh, masih komunikasi ya? Selalu datang di acaranya, selalu buka bersama, bahkan kayak karena angkatan saya yang jadi gabung sama adik kelas ya ibaratnya ya, jadi kelas 3 SMP. Jadi ya kita semuanya jadi tetap nyatunya benar-benar kuat banget sih, Bang, sampai sekarang. Oh, walaupun ente cuma 1,5 tahun ya. Iya. Tapi masih komunikasi. Betul. Ada yang jadi ini gak guru di situ gitu? Banyak. Ustadz gitu. Kalau misalkan dari mereka yang ibaratnya nilainya lumayan bagus di akhir ujiannya dan nilai akhirnya bagus-bagus, ya mereka direkomendasikan untuk stay atau ngajar di ngabdi lah ibaratnya, Bang. Di pesantren tersebut. Cuma ada beberapa yang gak ngambil jadi ngabdi di situ, Bang. Lebih milih di pesantren lain mungkin. Tapi masih angker gak? Jawabannya ya dari santri-santri yang pernah dia temuin banyak juga yang masih, karena sekarang bisa dibilang ya santri-santri anak-anak zaman sekarang kan karena lebih pada cengeng ya, Bang, ya bisa dibilang. Wah, nggak tahu deh. Bisa dibilang kayak gitu sih. Jadinya
kalau dia ngelihat hal kayak gimana pun itu diceritain. Hal kayak gimana cerita, Langsung cerita, nggak dipendem dulu. Jadinya ya hal-hal kayak yang pernah dicerita juga ya kepala buntung ya masih terus ada sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai masih sekarang ada. dan sama si apa namanya ya, si Delman itu masih ada sampai sekarang. Oke. Ya posisi Delman itu yang nggak pernah luput bang, karena dia posisinya itu setiap hari bang, nggak pernah namanya nggak pernah apa ya, nggak pernah nggak absen. Walaupun kayak Sabtu Minggu nih, orang tua mungkin ada yang suka nginep ya bang di pesantren ya, tapi itu tetap si Delman ini tetap ada di lingkungan pesantren. Tapi orang tuanya saat ditanyanya itu nggak tahu, nggak ngelihat sama sekali. Yang bisa dilihat itu kalau kata teman saya cuma santri-santri atau santriwati dong yang benar-benar bisa ngelihat. Oke. Yang ditunjukin. Paham. Oke. Dan gue baru tahu nih, ternyata ada kamar khusus yaitu wisma ya kalau misalkan orang tua mau nginep ya di situ. Betul. Ya. Iya. Biasanya kamar wisma tersebut ya untuk orang tua yang dibilang pengen bayar sih atau pengen lebih lama lah untuk ketemu anaknya. Karena biasanya orang-orang tua yang nginep di wisma itu biasanya orang-orang yang di luar dari Jawa bang, di luar Jawa. Karena banyak kan dari teman kamar saya nih bang, itu ada yang dari Palu, dari Kalimantan segala macem. Jadinya orang tuanya stay di situ tuh untuk lebih lama ketemu anaknya. Baru tahu. Berarti kan ini pesantren dari Mas Rafli ini udah lama ya? Udah lumayan lama. Karena kalau dibilang lama sih bang. Saat kejadian yang PKI itu nih bang, santri semua orang yang ada meninggal di situ itu dikuburnya di pesantren di tempat itu juga bang. Oke. Karena posisi jiwa raga mereka kan jiwanya itu maksudnya fisiknya itu ambur-amburan bang. Kepala di mana, tangan di mana. Jadinya ya dikuburnya tuh di situ juga. Setelah setahun kejadian seperti itu ya pesantren pindah dulu lah kemana, dan pesantren itu direnov lagi bang. Oh sempat pindah dulu. Sempat pindah dari yang saya cari tahu ke ustadz sih. Gitu. Tapi yang ente tahu berapa korbannya? Wah kalau dihitung korban nggak kehitung sih bang, karena santri di situ aja pada waktu itu kalau setahu saya ya, di situ tuh pada zaman itu 2012 ke bawah aja ibaratnya maksudnya banyak orang yang nggak minat sama pesantren itu udah sekitaran ya 8.000 9.000 santri. Karena pada zaman saya aja katanya santrinya itu santri atau santriwatinya itu udah total bisa sampai 20.000 bang. Banyak ya? Banyak banget 13 bang. 13 hektar sih ya, gede sih ya. Tapi aneh mau tahu nih. Iya bang. Iya. Aneh. Biasanya kalau di pesantren itu kegiatannya apa aja sih? Runtutannya ya. Iya. Karena kan biar teman-teman pada tahu nih, dan ya bisa dibilang ada yang mau pesantren ya. Ke pesantren gitu. Iya. Plus minus ya kasih tahu lah. Dari awal kita pagi sekitaran jam 12 itu kita masih tidur bang. Jam 1, jam 2 bahkan sampai seterusnya itu kita jam 1 itu udah dipersiapkan untuk menuju ke masjid bang. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya? Bahkan ya ada mungkin ada santri yang apa ya, setelah sampai di masjid setelah sholat tahajud mereka pada ngaji segala macam. Mungkin kayak saya karena terlalu capek ya bang ya, jadi saya lebih milih tidur, walaupun saat saya tidur ketahuan sama kakak kelas ya diomelin juga bang. Oh itu aslinya nggak boleh? Nggak boleh, karena kita tuh diwajibkan ya setelah sholat tahajud kita diwajibkan kayak baca surat-surat kayak Waqiah, Al-Muluk, Yasin segala macam. Kayak kita benar-benar dikasih kegiatan itu sampai subuh itu harus ya dipakai benar-benar untuk zikir segala macam. Untuk ibadah. Okay. Setelah sholat subuh sampai ke gedung kita itu dikasih yang namanya itu vocabulary bang. Di setiap gedung itu selalu ditambahin namanya vocabulary, bahasa Arab, bahasa Inggris. Mungkin 5 atau 10 vocabulary lah yang
kasih ke santri-santri dari kakak kelas. Oke, terus habis Setelah itu sampai jam berapa tuh, dari subuh sampai jam berapa itu? setelah sholat subuh kita balik ke gedung itu sekitaran setengah 6. Setengah 6 sampai jam 6 itu kita dikasih namanya tuh vocabulary. Iya, oke. Jam 6 kita dipersiapkan untuk mandi sampai setengah 7 kita berangkat bang ke kelas. Nggak tidur lagi tuh ya? Nggak ada tidur sampai ketemu jam 10 malam lagi, sampai jam 12 malam lagi. Iya. Kita setelah Enggak, tadi kan sempat tidurnya itu dimulai dari jam 9. Itu belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa lagi tuh? Dari setelah sekolah itu kita belajar itu sampai sebelum waktunya asar bang. Azan asar itu kita tuh harus sudah sampai di masjid bang. Sampai di masjid karena kita baliklah ke masjid, maksudnya baliklah ke gedung. Saat kita udah berada di gedung karena sayanya itu angkatan baru ya bang, bisa dibilang ya. Jadi kayak ada aja kegiatannya bang. Contoh seharusnya habis sholat asar itu kita disiap-siap untuk kayak udah mulai ngantri makan bang. Karena jam 4 setengah 5 itu dapur itu udah mulai dibuka bang. Jadi sebelum dapur dibuka, apalagi hari Senin sama Jumat bang, lauknya itu dibilang enak karena lauknya itu ayam. Jadi santri itu udah mulai pada ngantri sejauh mungkin bang. Bahkan ya karena kita terlalu capek sama ngantri ya, jadinya ya kita suka nyuruh temen bayarin upayain temen, walaupun nanti ketahuan sama kakak kelas, akhirnya kita juga ngantri jauh lagi. Karena dari dari di lingkungan gedung asrama saya itu ada 5 atau 6 gedung asrama, dapurnya cuma 1. Jadi kita ngantri makanan sejauh mana bang, bayangin? Enggak, tadi pertanyaannya maksudnya Jumat sama Sabtu launya ayam. Emang setiap harinya selain hari itu apa launya? Terong, terus tempe. Ya maksudnya satu hari itu satu lauk. Hari ini terong, misalkan hari besoknya tempe, bahkan kayak nasi nggak habis di hari itu, besoknya dikasih ke kita lagi. Jadi nasi itu yang ibaratnya nggak habis kemarin ya kita makan di hari berikutnya ya, rasanya aneh, basah, segala macam. Lauknya cuma tempenya kagak ada rasa, anta kayak tempe. Ya jadi ya udahlah. Tempe segede sabun lagi. Boro bang, kagak ada segede sabun, kecil. Setiap kita bener. Oke. Berarti jam makan siang ada tapi kan? Makan siang ada. Itu makan sore ya berarti? Jam 4 itu ya? Jam 4 makan sore, jam kalau makan siang itu setelah sholat zuhur, kita tuh berangkat dari gedung itu udah siap-siap, maksudnya ke masjid itu kita semua udah bawa piring sama sendok bang. Jadi nggak sempet namanya balik ke gedung dulu, karena takut nggak kebagian waktunya sampai masuk kelas lagi jam 1. Oh, kirain takut nggak kebagian nasinya. Tapi selalu dapat kan, nasinya ada kan? Kalau dibilang selalu dapat, tapi kayak saya lebih milih untuk kayak lagi misalkan orang tua habis ngejenguk atau orang tua habis ngasih duit, saya lebih milih untuk jajan di kantin dah. Oh, ada kantinnya juga? Ada. Oh, kalau mau makan enak itu jajan di kantin. Jajan, tapi lumayan. Makan pecel lele sama nasi 30.000. Lelenya ngasal lagi. Lele ngasal, beloknya ngasal ya? Bukan ngasal ya. Kayak daging gak seger bang. Pas dimakan tuh kayak bau banget dagingnya. Oh ya paham. Oke. Oh segitu kerasnya ya. Abis makan istirahat dong, boleh dong. Abis makan istirahat pokoknya jam 1 kita. Enggak, yang sore itu. Sore itu kita ya bias karena kita angkatan baru, jadi kayak kakak kelas tuh selalu nyari masalah bang. Jadi setiap gerak-gerik angkatan saya itu ada aja yang dilaporin ke ketua kamar saya bang. Jadi karena satu orang yang buat kesalahan, maksudnya di satu angkatan saya itu harus kumpul di satu ruangan bang. Paham. Jadi ya udahlah, saya sambil menunggu maghrib, kalau misalkan lagi nggak ada kegiatan, ya paling saya main bola segala macam. Kita nggak boleh yang namanya tidur, karena ketua kamar selalu bilang kalau tidur habis asar itu bikin otak jadi bego.
bikin jadi nggak bisa mikir sama sekali. Akhirnya ya kita dan santri pun nggak dibolehin untuk tidur sih. Oke, habis itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita, maksudnya dari maghrib sampai isya kita nggak balik ke gedung asrama bang. Oke. Kita stay di gedung, maksudnya di masjid. Di masjid. Setelah sholat isya kita tuh diwajibkan untuk namanya itu kayak hafalan Al-Quran, ngaji atau dikasih vokabuleri Sampai jam 10. Jam 10 baru tidur. Jam 10 baru tidur karena kita angkatan baru lagi bang. Kita jam 10 bahkan kayak dalam sehari itu kita cuma bisa tidur 1 jam atau setengah jam bang. Itu orang. Iya, 1 jam. Iya karena orang sehat 8 jam tidur. Kan ya 1 jam jauh banget. Oke. Terus juga ya dibilang badan lu waktu itu turun nggak? wah bukan turun-turun lagi bang, sampai sakit gitu. Maksudnya untuk angkatan baru, untuk angkatan saya ada aja penyakitnya. Semuanya ntar misalkan seminggu baru dari pesantren tiba-tiba pulang. Ente kan gemuk nih, waktu itu gimana? Waduh parah, berat badan nggak pernah nyampe 40 bang. 39, 38, 39, 38. Bahkan kayak misalkan lagi sakit ke dokter selalu bilang ya ini harus dinaikin berat badannya. Buset, udah kayak wayang semua dong ya? Iya bener-bener parah. Teman saya dari 110 turun sampai 62 selama 2 bulan atau 3 bulan. Si Adit tuh kalau mau diet ke pesantrennya itu. Oke, itu tadi ya cerita dari Mas Rafli ya. Thank you udah sharing-sharing pengalaman waktu di pesantren juga ya. Ternyata kita baru tahu nih. Gua juga baru tahu banyak banget kegiatan yang ada di pesantren. Mungkin boleh kasih masukan Rafli mungkin ke teman-teman yang mau ke pesantren atau sistem dari pesantrennya itu sendiri. Kalau bisa yang agak manusiawi itu gimana sih? Kalau terserah deh. Untuk para pesantren ya, menurut saya kalau misalkan dibilang sistem agak manusiawi, enggak juga sih. Karena menurut saya dengan kayak seperti itu ngebuat kita tuh lebih kuat mental. Karena boleh. Kalau menurut saya ya, jadi di dunia luar itu lebih kejam menurut saya daripada di dunia pesantren. Jadi kita tuh dididik pesantren itu untuk lebih kuat mental, kuat segala macam jiwa raganya untuk ya kalau misalkan kita lulus dari pesantren tuh kita udah siap dengan dunia luar tuh seperti apa. Tapi untuk ya kejadian kayak seperti ya mukul segala macamnya itu tolong dihilangkan lah, karena zaman sekarang tuh udah bukan seperti itu lagi sih. Iya, betul. Terus buat teman-teman yang mau masuk pesantren gimana persiapan, harus gimana? Ya kalau untuk teman-teman yang masuk pesantren saran saya ya siapin kesehatan aja sih. Dan ya maksudnya kalau misalkan nanti udah nyampe di pesantren tolong ya diambil bener-bener baik ilmunya. Karena bener-bener penting banget buat untuk hidup di luar sih bang. Betul. Ya gue yakin juga dari sistem yang ada di pesantren manapun itu pasti ada tujuannya ya. Betul. Dan bikin kita tuh jadi lebih mantep lah ya. Iya betul. Karena ya dari mentalnya lebih kuat segala macam. Betul. Ya. Karena dari menurut pandangan saya ya bener, waktu itu ada yang bener kayak ulama mengatakan kayak maksudnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kita itu harus bener-bener ya dididik untuk secara maksudnya ke diri kita itu untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beradab, untuk menjadi orang yang lebih santun kepada orang lain, saling menghargai. Karena orang kayak gitu tuh benar-benar ya lebih dihargai daripada orang yang berilmu, karena orang berilmu bisa aja ya hal-hal yang kayak nggak jelas gitu lah bang. Oke. Paham. Sekali lagi terima kasih Mas Raffi buat pesannya juga ya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Raffi izin pamit. Bye.